Bentang dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Perhatikan, saya buat bagan supaya kita paham betul ya. Gini, ini al-isya. Tolong yang tidak digunakan mic-nya dimatikan ya, supaya tidak ada dengung ya, atau dibalik arahnya. Ini isya, ini fajar. Tak kenal dengan subuh. Waktu membentang dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Ini menjelang fajar itu nanti ada jeda waktu disebut dengan sahar namanya. Ya, saharun jamaknya disebut dengan ashar. Nah, ashar. Quran surah ke 51 Adz-Dzariyat ayat 18 ya. Paling kanan di pertengahan posisinya di mushaf, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahar itu menjelang fajar ada hamba-hamba Allah disebutkan calon penghuni taman surga yang punya kebiasaan istighfar di waktu-waktu sahar. Nah, sahar ini nama waktunya, waktu singkat menjelang fajar, kisaran 15 sampai 30 menit. Aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar itu disebut dengan sahur namanya. Ya. Aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar dinamakan sahur. Ini. Jadi asal kata sahur itu bukan makan. Ya, sahur, makan, bukan. Asalnya aktivitas yang berlangsung di waktu sahar. Kenapa makannya disebut makan sahur? Untuk memberi kesan kepada kita, kalau ingin dapat keberkahan makan sebelum kita puasa, maka lakukan di waktu sahar. Ya, sekalipun boleh kalau mau sebelumnya silahkan. Tapi kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kalau bisa lakukan di waktu sahar sebab keberkahannya lebih banyak. Ya, dari segi kekuatan fisik, Anda misalnya makan jam 3. Sekarang kalau subuhnya 4.35, Anda makan misalnya jam 4, 4:04, bukankah waktu menahan laparnya lebih pendek menuju maghrib? Karena semakin pendek menahan lapar, energinya masih semakin banyak. Jadi masih bisa dipakai baca Al-Quran, masih bisa dipakai untuk ibadah yang lain. Anda makan jam 2, menahan laparnya makin banyak, sehingga tidurnya pun bertambah gitu. Nah, ini poin pertama, sahar. Nah, ba'da isya sampai ke sahar itu yang disebut dengan lail namanya. Al-lail. Ya, ada surah Al-lail, ba'da isya sampai dengan menjelang fajar, sampai ke waktu sahar. Nah, ini waktunya terbentang. Jika kita ingin menunjuk kepada keistimewaan yang berlangsung di waktu malam, maka tambahkan sifat dengan menunjuk atau menambahkan huruf ta marbutah di ujung kalimatnya. Jadi kalau lail saja, ini waktu malam terbentang. Wa minal laili fatahajjad, Quran surah ke-17 ayat ke-79. Dari sebagian malam silahkan pilih untuk tahajud, istirahat dulu, malam bangun. Nih, menjelang ini. Ya. Tapi kalau kita ingin tunjuk ada yang istimewa di malam itu, beda dengan yang lainnya, maka tambahkan tak di ujung katanya. Al-lail jadi lailah. Tak. Nih, lailah. Nah, jadi kalau lail malamnya. Lail jamaknya layali, ya turunannya lela, lili, lala, itu malam. Ibu leli, ibu malam-malam. Tapi kalau lailah itu ada yang istimewa di malam itu. Nah, sekarang kenapa penting saya sampaikan ini? Ini dahsyatnya diksi Al-Quran ingin menunjuk bahwa Quran itu bukan buatan manusia, bukan rekayasa manusia. Karena firman Allah detil setiap katanya. Ketika Allah ingin memberikan keistimewaan satu malam di malam Ramadan, maka perhatikan kalimat yang digunakan. Istimewa malamnya. Pakai tak tidak? Pakai tak kan? Maka kembali ke surah ke-97. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bukan laili. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ini menunjukkan malam itu ada yang istimewa. Beda dengan malam-malam biasa. Apa keistimewaannya? Sebelum bertanya, Quran langsung menjelaskan. Ya, satu, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam ini kalau kita ibadah, maka nilainya lebih dari, bukan sama ya, bukan sama, lebih dari, karena khair min. Awas ya, Allah tidak mengatakan lailatul qadri alfi syahr, ka alfi syahr. Kalau pakai ka, berarti pahala beribadah di malam itu sama dengan 1000 bulan. Tapi kalau khair min, lebih dari, hadzal rajul khair min hadza. Orang ini lebih baik daripada ini, sama-sama baik, tapi yang ini lebih. Ya, jadi pahala ibadah di malam ini kalau kita kerjakan itu nilainya lebih dari 1000 bulan. Jadi standarnya 1000 bulan. Kalau dikonversi 83 tahun 40 hari itu yang standar.
Jadi bisa jadi lebih di atas itu. Ya, tergantung kemana kadar keikhlasan kita. Jadi kalau kita sholat misalnya 2 rakaat saja, Allahu Akbar bersamaan malam ini, itu sama dengan malam itu malam Al-Qadar, itu sama dengan nilainya standar saja 83 tahun sholat 40 hari tanpa henti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan bisa lebih daripada itu seperti infak. Infak yang kita tahu berapa pahalanya? 700 kali lipat kan? Nah, itu baca ayatnya baru setengah. Ya, baru setengah, belum selesai ayatnya. Kan itu di Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Baru sampai sini. Selanjutnya belum dibaca. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan berdasar keikhlasan yang infak itu tanpa batasan. Sepanjang dia berhitung diberikan sesuai hitungan, sepanjang tak berhitung diberikan tanpa hitungan. Jadi boleh jadi ada infak 1000 dan di sisi Allah 1 juta. Ada orang infak 1 juta cuma karena ngitung berdasar keikhlasan boleh jadi berkurang nilainya. Nah, jadi ini keutamaan yang pertama. Nanti saya akan masuk kepada jawaban Anda apa yang dirasakan dari sini. Kedua, tanazzalul malaikah. Ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni ya likulli amrin biizni min rabbihim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. 2, malaikat turun dengan cepat. Kemarin sudah kita bahas. Tanazzalu dengan tatanazzal. Ya, taknya hilang 1. Ini menunjukkan sesuatu yang cepat, menggambarkan malaikat cepat banyak turun di waktu itu saja. Dan malaikat Jibril itu ikut mimpin. Kan malaikat itu topoksinya jelas. Quran surah 66 ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tupoksinya jelas, tidak akan bermaksiat kepada Allah, mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksi. Ya, wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tasbih aja. Tahmid aja. Takdis enggak akan bertukar. Yang tasbih subhanallah sama yang tahmid alhamdulillah enggak akan ketukar. Capek aku, bosan subhanallah. Kamu aja tidak. Semua akan sama. Jibril, ya, malaikat maut, itu aja tugasnya. Malaikat maut cabut nyawa aja. Ya Jibril, saya bosan sama yang ini, kamu aja yang cabut. Tidak. Ya, itu tupoksinya begitu. Dan tidak bermaksiat. Makanya saya sering katakan, pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Tidak kan? Pas. Nah, Jibril tugas ya menurunkan wahyu. Diperintah oleh Allah turunkan wahyu. Sedangkan nabinya kan sudah meninggal. Ya kan? Berarti tidak ada wahyu turun lagi kan? Tapi khusus di malam Al-Qadar, diperintahkan oleh Allah turun memimpin semua malaikat untuk datang ke bumi. Karena dan bentuknya jamak, saking cepatnya dan bentuknya jamak. Malaikah, ada malak, ada malaika, beda. Buka Quran surah ke-32 As-Sajdah ayat 11, paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan Muhammad SAW akan diutus satu malaikat yang tugasnya mencabut nyawa saja. Malakul maut, malak membawa maut. Ya, maut itu dicabut nyawa kita kembali kepada Allah. Quran ayat ke-185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bawa mautnya disebut malakul maut. Yang akan kena maut disebut mayit. Disebut mayit. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya, Quran surah 39 ayat 30. Kamu itu akan meninggal, akan didatangkan oleh maut. 1. Tapi kalau disebutkan malaikat, itu semua banyak turun. Di tafsir Ibnu Katsir, saking banyaknya memenuhi bumi itu sampai suasananya itu menjadi teduh, tenang, diam. Nggak banyak angin bergerak. Yang kita tangkap itu aja kan? Tapi asar itu tenang itu dari mana? Dari malaikat kumpul. Ini kalau ada kelereng satu, saya bunyi-bunyikan bunyi, teng. Tapi kalau saya rapatkan semua kelereng, diam kan? Itulah suasana menjadi tenang. Tanda malam Al-Qadar. Teduh, enak bawaannya ke hati, nggak banyak orang teriak-teriak. Karena setiap sudut di muka bumi diisi malaikat yang gaib sifatnya, tak nampak dalam pandangan kita. Tenang. Terus perasaan kejiwanya beda, sentuhannya lain. Ya, teruskan dulu. Kemudian apa tugas mereka ketika turun? Min kulli amr. Semua urusan hamba yang berzikir kepada Allah disertai malaikat. Jadi kalau ada orang berdoa, malaikat langsung mengatakan amin, amin, amin. Bukan 1, 2 malaikat. Banyak malaikat. Kalau ada yang istighfar, malaikat mengatakan Allahumma gfirlahu, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia. Kalau ada yang berdoa, amin ya Allah, amin, ya Allah, amin, kabulkan untuknya. Malaikat. Itu keutamaannya dan cuma semalam. Dalam 1 tahun peredaran malam. Cuma semalam saja. Yang terakhir, salam. Nah, itu dia. Salam hiya hatta matla'il fajr. Salam ini ada 2 tafsiran dan saya cenderung pada yang kedua. 1, malaikat yang banyak ini pun mengucapkan salam pada yang tidur tak bangun.
Ada ghalabahul naum. Jadi ada yang ketiduran malamnya nggak bangun. Terus malaikat mengatakan salam, minimal didoakan salam, gitu kan? Ayo tidur. Hatta matla'il fajr, sampai datang sahar. Ya. Dia malamnya nggak ibadah, cuma sahur makan. Pengen i'tikaf ke masjid, pengen dapat malam al-qadar, tapi ketiduran. Ya. Atau niatnya memang numpang tidur, bantal udah siap, kasur udah siap, cuma pindah tempat, kan? Qadarullah ketiduran misalnya. Jadi dapat malam al-qadarnya di mimpi. Itu sama malaikat masih disapa salam, gitu kan? Salam, semoga Allah berikan keselamatan kepadamu walaupun kamu nggak dapat malam al-qadar. Jelas ya? Salam, itu tafsir pertama. Tapi saya cenderung pada tafsir yang kedua. Apa itu? Salam itu akar dari semua turunannya, dari turunan kata sin, lam, dan mim. Dia punya 3 akar yang diturunkan, nanti berkembang jadi 3 bagian. 1 as-silbi, 2 al-islam, 3 as-salam. Ini di Quran surah ke-2 ayat 208. Ini contoh di Quran surah ke-19 ayat ke-15. Ini di ini surah ketiga. Surah ketiga Ali Imran di ayat 19. Kemudian yang ini di Quran surah ke-15 surah 19 ayat 15. Silmi, jazakallah khair. Sebentar. Mohon izin kendaraan B2015 KQT. Ya, B2015. Bukan Anda pemirsa ya di sini di Alisan B2015 KQT. Ya, expander cross. Ya, mohon izin bisa dikondisikan kendaraannya, mungkin menghalangi malaikat yang mau ke sini. Ada pesan. Baik, ini kondisikan ya. Kalau tidak ada yang bergerak berarti ini yang di luar ya. Baik. As-Silmi, Quran surah kedua di ayat 208, paling kiri di pertengahan mushaf standar. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Baik. Quran surah ketiga ayat 19. Innad dina 'indallahil Islam. Baik. Kemudian Quran surah 19 ayat ke-15. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Saya mulai dari tengah dulu, khairul umur awsatuha. Kalau disebutkan Islam, itu frame-nya, bingkainya, bingkai. Dalam keyakinan, ya, dalam kepercayaan, bingkai keyakinan kita itu disebut din namanya. Din. Ya, itu kata umumnya. Bingkai ya, tempatnya kama tadi nutudan, kalau masuk ke bingkai itu maka ada konsekuensi di dalamnya, diberi pahala atau melanggar dapat dosa. Nah, bingkai din ini di dalam keyakinan kita oleh Al-Quran disebut dengan Islam namanya. Makanya kata Islam dirangkai dengan kata din di Quran surah 3 ayat 19. Innad dina 'indallahil Islam. Sungguh bingkai keyakinan, kepercayaan yang benar di sisi Allah itu turunannya ini itu disebut bingkainya dengan nama apa? Islam. Makanya kalau kita masuk Islam, saya pemeluk Islam, itu masuk ke dalamnya, ke dalam bingkai ini, memeluk Islam. Agama kamu apa? Islam. Ajarannya, tuntunannya, itu semuanya disebut dengan silmi namanya. Jelas? Silmi. Kalau dia sudah masuk ke bingkai ini disebut beriman, masuk iman, masuk Islam. Saya masuk Islam maka disebut beriman, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, panggilannya di Al-Quran kalau sudah beriman maka berubah dari ya ayyuhan nas, hei manusia umum, menjadi ya ayyuhalladzina amanu, hei yang sudah beriman. Iman itu yakin tanpa ragu. Saya yakin tanpa ragu dengan Islam, saya masuk Islam, masuklah ke bingkai ini. Nah, kalau sudah masuk, hei orang-orang yang beriman, jangan cuma masuk, amalkan semua tuntunan dalam Islam. Tuntunan dalam Islam itu disebut dengan silmi namanya. Makanya di Quran surah kedua ayat 208 bunyinya ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi, bukan fil Islam. Ya. Kalau fil Islam sudah masuk karena sudah ada kata amanu, fis silmi. Kalau sudah beriman maka tunaikan seluruh ketentuan dalam Islam itu kafah secara menyeluruh sesuai kemampuan kita. Ya, sesuai kemampuan kita. Kalau kita bisa tunaikan ini, sholatnya benar, puasanya benar, baca Qur'annya benar, dan mengejar malam Al-Qadar juga benar meningkatkan ibadah, maka kita akan mendapatkan satu hadiah dari Allah, apa yang disebut dengan salam.
Seperti Nabi Yahya pernah meningkatkan silminya kepada Allah, Nabi Isa juga demikian, maka dapat jaminan ini. Nabi Yahya dikisahkan dalam Al-Quran, dari ayat Quran surah 19. Kalau kita turunkan dari ayat 13 sampai 15, Allah mengatakan, Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah, wa atainahul hukma sabiyya, wa hananan min ladunna wa zakatan, wa kana taqiyya, wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya, wa salamun alaihi yawma wulida, wa yawma yamutu, wa yawma yub'atsu hayya. Yahya itu nabi, rasul, masih diperintah oleh Allah meningkatkan takwa. Kata Allah, baca kitab dengan benar, dirikan salat, tingkatkan takwa, jangan maksiat, bakti pada orang tua. Kalau kamu benar tunaikan ini semua dalam kerangka Islam yang benar, aku berikan salam. Salam itu keselamatan, ketentraman, kedamaian, kemuliaan dijamin di 3 alam. Dunia, alam kubur, akhirat. Nah, kalau kita turunkan di sini salam, kembali tadi. Selamat. 1, damai, tenang, khusyuk. Ini, karena ini dihasilkan dari ibadah, maka khusyuk memberikan kesan peningkatan ibadahnya. Orang yang telah mendapatkan malam Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruh fiha, ya, min kulli amrin, semuanya biizni rabbihim min kulli amrin. Dia dapat doa dari malaikat, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan, ya Allah ampuni. Kemudian dia tingkatkan ibadah, semua dia lakukan di malam itu. Maka apa yang didapatkan olehnya sebagai tanda keberhasilan yang mendapatkan malam Al-Qadar? Salam. Ciri pertama, ada kedamaian dalam jiwanya, berasa lebih tenang. Minimal di malam itu sampai datangnya fajar, tenang gitu. Ada ketentraman, ada suasana beda. Makanya orang-orang yang mendapatkan malam Al-Qadar, ya, jangankan keesokan harinya, menjelang subuh aja udah kelihatan di wajahnya. Ada suasana beda gitu rasanya. Ada kedamaian yang lebih dirasakan dibanding sebelumnya. Ada ketenangan, ada getaran dalam jiwa, iksyarat juluduh. Ya, kulitnya bahkan sampai ke jiwanya punya getaran, ada ketersambungan. Dan dahsyatnya sejak peristiwa itu meningkat kekhusyuan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau Anda ingin tanyakan bagaimana cara saya mendapatkan malam Al-Qadar, maka tingkatkan ibadah, dan di sela-sela itu rasakan satu malam saat kita memiliki getaran yang kuat kepada Allah untuk beribadah yang melahirkan ketenangan kepada jiwa. Kalau itu Anda dapatkan setelah malam itu, tiba-tiba berubah jadi tenang, jadi damai, jadi baik, dan esoknya gemar meningkatkan ibadah. Nambah, terus berubah lebih baik. Itu tanda yang paling utama Anda mendapatkan malam Al-Qadar dibandingkan dengan tanda-tanda semesta yang mungkin banyak tafsiran di masyarakat. Jelas? Maaf kalau jawabannya panjang ya, saya uraikan dulu. Silakan, ada yang lain? Tadi geser sini. Akhwat dulu sebentar, akhwat ada? Ada? Tidak ada? Baik, tidak ada, silakan ikhwan. Itu mohon izin ya, saya ingatkan sebelum dilanjutkan, kalau ada kucing saya lewat, tolong diperhatikan, dan dia tidak boleh dibentak. Kalau dibentak nanti dia kencingi Anda itu. Itu namanya si Ikin, ya. Ikin itu kucing soleh, kucing dai itu. Jadi dia datang ke tempat saya, ke kami di sana, terus kita kasih makan, tekati, dia ikut kebiasaan. Jadi kalau hari biasa pun sebelum subuh sudah nunggu di sini. Nanti kemudian dia pindah sana malam tuh, jaga, dia ajak kawannya, kemudian dia berdakwah tuh. Istrinya di sana si Inces, ya. Kalau saya ngimami dia datang sini tuh, ya. Tapi nanti kadang-kadang dia bolak-balik, ini 2 hari saya nggak lihat dia. Jadi tolong kalau lihat warnanya kuning ya, ada putihnya sedikit. Ya. Jangan dibawa pulang Bu, kucing saya itu. Silakan, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Erial, ya, dari Bekasi. Sebenarnya pertanyaan saya tadi hampir sebagian terjawab mengenai Lailatul Qadar, tapi saya ingin lebih rinci lagi bagaimana caranya kita memaksimalkan di hari-hari terakhir Ramadan ini. Baik. Ya, dan apabila di malam hari untuk malam Lailatul Qadar, apakah amalan-amalan yang utama agar kita bisa memaksimalkannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di 10 malam terakhir Nabi menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim, kencangkan ikat pinggangmu. Kencangkan. Kalau dikencangkan berarti sebelumnya ada yang kendor kan? Ini tidak diduga. Ada tanabbu, makanya disebut Nabi. Nabi memberikan gambaran-gambaran di masa depan. Kalau di zaman sahabat mungkin stabil tuh. Ya, tapi Nabi menduga ini ada yang kendor ini. Dan lihat indahnya ketersambungan mukjizat Al-Quran dengan tafsiran Nabi SAW yang memang ditugaskan oleh Allah untuk menafsirkannya. Anda kalau lihat pembuka Al-Baqarah,
ayat 183 tentang puasa, bukankah dibuka dengan ya? Kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Baik. Ya itu harfun nida, huruf panggil. Ya, huruf panggil. Untuk memanggil dalam bahasa Arab itu ada 14 huruf. A, aya, ya, awa, wa, dan seterusnya. Tapi di Quran yang digunakan hanya ya, 360 kali disebutkan. Dan dahsyatnya pakai ayyuha, disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Lalu yang dipanggil alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Dan yang punya iman. Nah, saya ingin lompat sedikit teman-teman. Alladzina amanu, yang punya iman, kenapa disebut menggunakan alladzina tanpa batas? Seakan panggilan ini mencakup semua hamba Allah sepanjang dia punya iman, tanpa batas. Tapi dahsyatnya, yang punya iman ini kan beda-beda keadaannya. Ada yang imannya kuat, semangat ibadah bahkan sebelum Ramadan, jangankan sholat fardu, sunnah dia kejar. Ada yang standar, mutawassit standar, ya. Mohon maaf, kejar fardu saja yang penting. Ya, ini sudah ada di zaman-zaman Nabi, ada orang Badui datang pada Nabi, dullani ala khairin, ya, ala amalin, idza amiltuhu dakhaltul jannata. Tunjukkan padaku ya Rasulullah amalan yang singkat saja, jangan banyak-banyak, yang penting masuk surga. Ya pintar, orang pintar. Modal dikit pengen keuntungan banyak gitu ya. Tapi kata Nabi nggak apa-apa, kerjakan yang fardu, cukup tinggalkan yang kalau kau mampu kerjakan sunnah. Kata orang ini, baik, aku akan konsisten dengan yang fardu dan aku nggak bisa menunaikan yang sunnah. Kata Nabi, aflah in sadaqah, kalau benar masuk surga dia. Ya. Tapi ingat, dia tinggal di padang pasir yang tidak ada media sosial, ya, auratnya jarang yang terlihat kecuali unta, gitu kan, kecuali kadal gurun dan sebagainya. Jadi jangan coba Anda ikuti kalau tidak mampu mengekang maksiatnya. Kemudian yang ketiga, yang jauh dari Allah. Jangankan sholat fardu, jangankan sholat sunnah, yang fardu pun kadang terlambat, sulit, sehingga dia jauh dari Allah sebelum Ramadan. Tapi saat awal Ramadan, Allah tidak bedakan, dipanggil dengan satu huruf yang sama. Nidaul qarib, nidaul mutawassit, nidaul ba'id, menggunakan huruf ya. Hei semua pemilik iman, baik yang dekat imannya sampai dia kuat ibadahnya sehingga merasa dekat denganku, atau yang menengah, ya, yang dia hanya mengejar fardu saja, atau bahkan yang jauh dariku karena banyak maksiatnya, aku tak peduli, kata Allah. Sepanjang kau punya iman, aku panggil kalian semua. Yang jauh aku akan dekatkan denganku. Yang maksiat aku bimbing untuk taubat. Yang menengah aku lekatkan. Yang dekat lebih dekat lagi. Karena itu dahsyat jadi awal Ramadan. Jangankan yang sering ke masjid, yang tak pernah ke masjid pun bisa ke masjid. Jangankan yang rajin baca Al-Quran, yang gak pernah pegang mushaf bisa khataman Ramadan. Jangankan yang pernah melihat orang minta, gak ada peminta pun dicari-cari. Jadi semua meningkat awal Ramadan. Tapi benar kata Nabi, setelah diberi kesempatan itu, ada yang tidak bisa pertahankan. Di tengah-tengah mengendor ikat pinggangnya, kan? Masjid mulai muncul kemajuan, sapnya maju, kan? Mulai orientasi berubah, mulai pikirkan yang lain dan sebagainya, sehingga menurun ibadahnya. Makanya kata Nabi, ingat, masih ada peluang kemuliaan. Ramadan itu jangan dilihat malam Al-Qadarnya saja, ampunan tiap waktu. Cuma Ramadan yang setiap siang dan malam 24 jam selama 1 bulan penuh, Allah berikan ampunan setiap hamba, peluang ampunan. Ya, Anda kalau melihat di Al-Bukhari, ya, Nabi menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadannya benar di siang hari puasa, sambil dia istighfar, koreksi dirinya kepada Allah, minta ampunan, maka sampai dengan buka Allah berkenan mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah ia kerjakan. Kalau dosa besar dia tobat, diampuni. Baru buka ngobrolin orang misalnya, gibahin orang misal, malamnya ada lagi peluang, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang meningkatkan ibadahnya malam hari, tunaikan salat, istighfar kepada Allah, koreksi diri, tunaikan dengan ikhlas, ada peluang diampuni. Jadi Ramadan itu setiap waktu selama sebulan ampunan Allah dibentangkan. Makanya malaikat Jibril itu pernah turun di hadis riwayat Al-Mustadrak oleh Al-Hakim An-Naisaburi, ya, Al-Mustadrak yang disusulkan. Jadi Al-Bukhari meninggal, Imam Muslim meninggal, hadis masih ada, syarat-syarat keduanya dikumpulkan oleh Al-Imam Hakim An-Naisaburi, dicari, dikumpulkan, ketemu, disusulkan kepada syarat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam bahasa Arab disusulkan, disebut dengan Al-Mustadrak. Nah, satu kali Nabi akan khutbah. Mimbar Nabi ini ada 3 tangga, 3 gundakan, 1, 2, 3. Begitu naik, malaikat langsung berkomentar. Lihat ya, biasanya Nabi yang berdoa, malaikat mengaminkan. Ini terbalik di situasi ini. Malaikat yang bermohon pada Allah, Nabi yang mengaminkan. Kata malaikat, bu'dan atau raghima'an farajulin liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Sangat keterlaluan. Awas, ini komen malaikat ya, sangat keterlaluan. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sangat tercela. Raghima'an farajulin, seakan ada debu, ya.
debu di mukanya, sangat tercela kata malaikat. Orang yang sudah disampaikan ke bulan Ramadan falam yughfar lahu, tapi tak mampu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan cuma kejar malam Al-Qadar, tapi kita lupa dengan yang lain. Sebab ada kebiasaan bahwa ini datangnya ganjil, kalau genap nggak ada. Anda lupa ya. Walaupun malam dapat Al-Qadar, besoknya berbuat maksiat, ya dosa juga. Ada ampunan. Karena itu cara yang pertama yang penting kita hadirkan adalah dalam kesempatan kita masih menemukan malam-malam Ramadan, kata Nabi, kalau Anda sempat mengendor, kencangkan ikat pinggang, khususnya di malam-malam terakhir Ramadan, akhir-akhir Ramadan. Apa yang dilakukan di malam-malam ini? Satu, istighfar. Perbanyak istighfar. Saya beritahu rahasia besar ya dalam Al-Quran. Tapi ini di antara kita saja. Istighfar itu kunci paling cepat mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Paling cepat. Dan istighfar itu di antara tanda mengikuti Nabi yang paling utama, sehingga dengan mengikuti itu cinta Allah diturunkan. Buka Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika umatku itu kalian mencintai Allah dengan benar, cinta yang tulus, bukan cinta di lisan. Ingat, makanya pakai kuntum. Allah bisa mengatakan begini, qul in tuhibbullaha. Tapi ketika kalimatnya menggunakan kuntum sebagai taukid, qul in kuntum, jika kalian serius mencintai Allah, maka buktikan cinta itu dengan fattabi'uni, ikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Ketika Allah cintai, apa persamaannya? Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan berkenan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ketika Allah cinta pada seorang hamba, Allah mengampuni dosanya. Mengampuni dosa itu kan lahir lewat permohonan ampunan kan? Di persamaan terbaliknya, kalau orang sering minta ampun sama Allah, minta istighfar dalam rangka mengikuti petunjuk Nabi, maka cinta Allah turun. Kan? Allah mencintai hamba, diampuni. Diampuni itu kan minta ampun, istighfar. Ya kan? Ghafara mengampuni, istaghfara minta ampunan. Persamaan terbaliknya, orang yang sering minta ampunan kepada Allah untuk mengikuti sunnah Nabi, kata Nabi, banyakin istighfar. Ya, fattabi'uni, kita sering istighfar, maka turunlah ampunan Allah kepadanya. Yang kedua, cinta Allah turun kepadanya. Jadi bukan hanya ampunan, dan kalau orang sudah dicintai Allah, Allahu Akbar, dampaknya kepada doa itu dahsyat. Belum minta, sudah dikabul. Itu yang dicintai Allah. Belum dia ucapkan, jawaban sudah turun. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Kenal Maryam? Kenal di mana? Maryam itu nabi bukan? Rasul bukan? Bukan nabi, bukan rasul, tapi punya kemuliaan di sisi Allah. Belum minta sesuatu, langsung diberikan. Coba lihat, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Setiap pamannya mau mengantarkan kebutuhan Maryam, makanan, minuman, kebutuhan, udah ada di situ. Udah ada. Setiap waktu, kullama ditanya Maryam dari mana semua ini? Qalat huwa min indillah. Sebelum minta, pamannya datang, tolong bawakan makanan. Paman kurang, enggak bilang begitu. Sebelum minta datang ada makanan. Itu. Jadi ada orang-orang yang baru terfikir Allah kasih anugerah. Ada orang-orang yang baru pengen sesuatu, tiba-tiba Allah berikan, belum diucapkan. Siapa orang ini? Yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dari mana taunya Maryam dicintai Allah? Fataqabbalaha rabbuha. Maka Allah menerima ikhtiar kedua orang tua itu untuk menjadikan Maryam dicintai Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Tahu dari mana mengabdi kepada Allah? Buka lagi yang ayat 35-nya. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadzartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku ingin jadikan Maryam sebagai pencintamu, hanya untuk ibadah kepadamu ya Allah, untuk mendekat kepadamu, maka mohon diterima oleh Allah, dicintai oleh Allah, diberikan hal yang belum pernah bahkan dia ucapkan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan karunia tadi, istighfar. Masih ingat cerita saya tentang tukang roti? Ya? Dan Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal tiba-tiba datang ke satu tempat, keluar aja. Tiba kemudian datang ke masjid, Pak. Diusir sama petugas masjid. Memang dulu kan nggak ada media sosial, nggak tahu wajah Imam Ahmad kayak gimana gitu kan. Keluar, ukhruj. Saya cuma pengen istirahat katanya. Ya di luar, keluar.
Di luar diusir lagi, barwah. Barwah itu lebih kasar. Barwah. Oh, saya kan nggak apa-apa, cuma di luar nggak ganggu. Tahu fikih, kata orang ini roh. Roh itu lebih kasar. Roh itu dari kata roh, pergi dengan roh-rohnya sekalian. Muhammad pergi. Begitu lewat tukang roti. Ini kisah nyata. Kata tukang roti itu, kelihat kok kayak capek ya Syekh, ta'aluna Syekh, silahkan kesini istirahat nih. Dilihat dia sedang bikin adonan gitu. Setiap dia membuat adonan itu dia ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad tahu, cuma ingin menguji kalimat apa yang lahir di lisan tukang roti ini. Kata Imam Ahmad, saya melihat setiap engkau membuat adonan kau ucapkan astagfirullah, astagfirullah. Ma faidatu istighfarika laka? Apa sih manfaat istighfar itu untukmu? Kata tukang roti ini, wallahi, tak pernah saya beristighfar dalam saya mengerjakan pekerjaan saya kecuali Allah mengabulkan seluruh doa-doa saya. Kecuali satu saja. Apa kata Imam Ahmad? Saya bermohon kepada Allah, ya Allah, berikan saya kesempatan untuk melihat Imam Ahmad bin Hanbal di hadapan saya sebelum saya wafat atau sebelum beliau wafat. Kata Imam Ahmad, la haula wala quwata illa billah. Karena istighfar Anda ini saya tiba-tiba jalan, dikeluarkan dari masjid, bahkan dari rumah Allah sampai ke sini karena istighfar Anda. Dan jangan lakukan itu pada saya. Nah, jadi malam-malam terakhir istighfar. Kedua, sholat. Karena nanti kalau Anda buka kitab Al-Bukhari, di kitab ke-30 ada 97 pembahasan. Di kitab ke-30, kitab Shaum, bab tentang man qama lailatul qadri. Ya, qama lailatul qadri, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, hadisnya berbunyi qala Rasulullah SAW, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amalan spesifik. Siapa yang bangun malam konsisten, dan koma itu menunjukkan makna salat. Koma itu turunan aqama yaqumu, turunannya aqama yuqimu. Kalau sudah ada aqama itu pasti salat. Ya, pasti salat. Aqama artinya sesuatu yang ditunaikan dengan sempurna. Ya, sempurna sebaik mungkin. Makanya sebelum salat itu ada iqamah. Iqamah itu sifat dari kata aqama. Cuman kita kan suka menyingkat dengan komat. Kan kita orang Indonesia senang ujung-ujungnya kan? Ini kan kalau orang Arab aqim ya iqamah. Kita kan komat. Adik saya di Timur Tengah waktu olahraga main bola misalnya, orang mengatakan ya Syahadi wazzi' ya Syahadi bagi orang Indonesia tidak di oper di ya Abdurrahman man gitu kan. Komat itu iqamah itu isyarat supaya sebelum sholat sempurnakan dulu diri kita supaya khusyuk, tenang. Makanya imam berbalik, istaqimu ij'alu salatakum salatan muwadda', rapat, luruskan. Ini mohon maaf ya, ini kalimat isyarat. Isyarat itu tidak wajib menggunakan bahasa Arab. Jadi ada kalimat wajib menggunakan bahasa Arab seperti adzan, iqamat. Ada kalimat yang nggak harus pakai bahasa Arab, yang penting makmum paham. Ya, misal kita berbalik mengatakan, Bapak Ibu sekalian, sebelum sholat tenangkan hatinya, rapatkan saf, rasakan mungkin ini sholat terakhir kita yang kita tunaikan. Lebih terasakan ke hati? Ya, jadi kalau makmum belum paham, pahamkan pakai bahasa kita. Gak harus dipaksakan. Istau, sudah tahu, ya kan? Coba istau, luruskan. Ya. Nah, qama itu salat, Pak. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa aqimus shalah wa atuz zakat. Nah, Nabi langsung memberikan kisi-kisi kepada kita, jangan tinggalkan salat malam di setiap malam Ramadan, walaupun cuma 2 rakaat. Saya berbagi ya, saya mengambil hadis ini, saya biasakan tiap malam, paling minimal saya 2 rakaat bangun. 2 rakaat. Jadi kalau setelah tarawih kemudian malam bangun lagi, ya tunaikan sholat minimal 2 rakaat. Itu aja, saya ambil hadis tadi aja. Kalau setiap malam konsisten kita tunaikan, bukankah dapat kita malam al-qadar? Dan masuk di hadis tadi, caranya tunaikan sholat walaupun cuma 2 rakaat malam-malam itu, tapi tunaikannya satu dengan ikhlas karena Allah, imanan wa ihtisaban. Kedua sambil mengoreksi dosa kita. Makanya 2 rakaat ini kadang-kadang rasanya agak panjang. Ingat dosa pada Allah, ingat pada orang tua, ingat pada saudara-saudara, ingat pada tetangga, sujud, membayangkan dosa mata sampai ujung kaki, nangis kita tuh. Itu begitu tangisan keluar, rahmat Allah diturunkan di situ. Jadi pertama istighfar, kedua salat, ketiga Al-Qur'an. Baca Quran. Kalau bisa dibagi-bagi, dihatamkan itu sampai terakhir. Itu manhaj Nabi, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Babnya di Al-Bukhari. Ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ya, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan dan bertambah kedermawanan saat tiba Ramadan.
ya hina ya'tihi Jibril alaihissalam fi kulli lailatin min Ramadan fayaridu alaihi fa'arada alaihi al-Qur'ana. Khususnya ketika Jibril datang di setiap malam Ramadan dan Nabi menyampaikan Al-Qur'an setiap malam Ramadan. Artinya sampai akhir Ramadan Nabi menyampaikan kan? Kalau kita bagi satu juz atau semampu kita. Karena kalimatnya Al-Qur'an itu masih umum. Ya, Al-Fatihah Al-Qur'an, Al-Baqarah Al-Qur'an, An-Nisa Al-Qur'an. Jadi semampu kita dibacakan dengan baik. Jelas di sini? Oke, istighfar, salat, Al-Quran. Itu yang paling utama. Baik. Dari akhwat, silakan. 5 pertanyaan maksudnya? Fadal, silakan. Mic-nya difungsikan. Kalau bisa maskernya dicopot supaya suaranya lebih jelas. Saya kalau copot kacamata saya nggak lihat, jadi Anda sama aja dengan belakang. Fadal. Nggak usah nengok ke belakang, akhwat pasti di belakang. Yuk kan di sini aja. Guys saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz mau tanya, Silakan. bagaimana caranya saya sering mendengar bahwa kita itu harus berhusnudzan kepada Allah. Bagaimana sih cara berhusnudzan kepada Allah supaya kita itu lebih tenang dalam hidup kita, hati kita, dan merasa kita disayangi Allah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Quran surah ke-2 ayat 216 paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Sudah? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Fa'asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jika Anda sedang galau, kata Allah, sedang gelisah. Dan di antara kegelisahan itu terkadang menyoal, kenapa keputusannya begini? Kenapa harus begini? Karena ini ayat turun pada awalnya tentang jihad, perintah jihad. Masih ada yang bergolak dalam jiwa. Siap nggak berangkat? Ya, benar nggak begini? Tapi maknanya umum. Di dalam kaidah asbabun nuzul, mic-nya diputar sedikit supaya nggak terlalu dengung ya. Tolong di panitia dikondisikan. Di dalam kaidah asbabun nuzul ada bunyi begini. Al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum, hikmah pelajaran itu dilihat dari keumuman lafadznya bukan pada kekhususan sebabnya. Walaupun sebab turun ayat ini tentang kegalauan saat diperintahkan berjihad bagi sementara orang yang belum kuat imannya, tapi makna umumnya mengatakan kegalauan secara umum dalam konteks kadang mempertanyakan kepada Allah, ya Allah kenapa begini? Ya Allah kok bisa saya yang kena musibah? Ya Allah kok kenapa dia seperti itu? Ya kan? Nah, kalau ada kondisi demikian kata Allah kutiba alaikumul qital. Perangi perasaan.
sebelum kita beraktivitas, sedang beraktivitas, sampai akan beraktivitas, sampai wafat, sampai kembali kepada Allah. Jadi ketika Allah memberikan qadar ketetapan kepada kita, sebetulnya ada maslahat, tapi belum kita lihat. Kadang-kadang begitu kita sudah mendapatinya, tumpahlah air mata kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu perhatikan, ada ayat-ayat yang memotivasi kita dalam suasana demikian. Satu, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 286. Perhatikan kalimatnya. La yukallifullahu nafsan illa. Satu, jika Anda punya persoalan dan Anda rasakan berat untuk menerimanya, maka yakinkan kata Allah. Satu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda atau saya mendapati ujian dan ujian itu terasa berat, ya, itu kata Allah bukan berat, cuman kamu yang bisa memang. Yang lain nggak mampu, makanya diberikan kepada Anda. Dan Allah percaya, kalau Allah saja yakin percaya kepada Anda, kenapa kemudian kita meragukannya? Yang kedua, yuridullahu bikumul wala yuridu bikumul. Allah tidak menginginkan kesulitan dalam kehidupan. Allah berikan kemudahan. Apa jalan termudahnya? Diberikanlah motivasi kepada kita. Muncul surah Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri. Sesulit apapun persoalan yang kamu hadapi, tanamkan dulu keyakinan pada jiwa. Pasti di balik semua kesulitan ini akan ada solusinya. Tarik ke dalam kata-kata kita, tanamkan dalam jiwa, jadi bahasa psikologi. Kalau saya sering mengatakan begini, menarik ayat ini mengatakan, ini pasti selesai, pasti ada solusinya, pasti tuntas. Jadi kalau kita sedang punya masalah, husnudzan kepada Allah, pasti ada kebaikannya. Gak mungkin saya diuji kecuali saya mampu, pasti tuntas, pasti lolos, pasti berhasil. Tanamkan itu ke dalam jiwa kita. Yang terakhir adalah Quran surah ke-2 ayat 157, ayat 155 sampai 157. Paling kiri sebelah atas sampai ke tengah. Lihat sini kalimatnya, ini standar di Quran. Walanabluwannakum bisyai. Semua orang yang hidup, kata Allah, pasti akan aku uji. Nah, itu ujian. Semua orang yang hidup pasti aku akan uji. Hidup berbanding lurus dengan ujian. Yang disiapkan ujian ini untuk meningkatkan kualitas hidup hamba. Jangan diarahkan ke sini, dibalikan. Setiap orang hidup pasti akan diuji oleh Allah. Tujuan ujian ini bukan untuk menjadikan manusia itu larut dalam persoalan, bukan. Bukan ingin menjadikan kehidupan hamba penuh dengan persoalan, masalah, bukan. Tapi untuk meningkatkan kualitas kehidupan seorang hamba. Sebab kalau nggak diuji dengan masalah, bagaimana meningkatkan kualitas hidupnya? Coba kita lihat, kadang kita di sini mampu menggunakan akal kita, tapi pada diri kita sendiri nggak diterapkan. Coba lihat, anak SD kalau mau pindah ke SMP, ada ujian nggak? SMP ke SMA? Kenapa ada ujian? Untuk menguji kualitas ilmunya layak nggak ke SMP? Untuk menguji kualitas keilmuannya itu sudah naik atau belum? Demikian dalam kehidupan kita. Ketika Allah ingin mengangkat derajat kita, nanti ada di Quran surah kedua ayat 214. Ini nanti levelnya diuji oleh Allah. Nih. Jadi kalau rumus kehidupan, setiap datang ujian, langsung kita terima dengan senang hati, karena itu pertanda bahwa Allah akan mengangkat hidup kita dan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Setiap ada ujian. Dan persamaan ini harus paham. Sepanjang kita hidup pasti diuji. Gak ada orang hidup gak punya ujian, gak ada. Termasuk Ustadz, Bu, paling banyak ujiannya. Tuh masalah ibu juga, saya jawab juga. Masalah bapak, masalah kita, semua diuji, semua diuji. Artinya sepanjang hidup pasti diuji. Pengertian terbaliknya, kalau ada orang tidak ingin diuji, artinya gak ingin hidup. Coba saya mau tanya, pengen punya masalah atau tidak? Oh. Baik, ini ya, ini persamaannya. Nah, saya teruskan. Sekarang solusinya bagaimana? Tadi kan sudah prasangka baik kepada Allah, sudah paham dengan tadi. Solusinya bagaimana untuk menguatkan jiwa Ustadz sekaligus menyelesaikan persoalan tadi? Teruskan ayatnya. Ujian ini kata Allah ragamnya banyak. Bisyai, banyak sekali. Minal khauf, ada yang khawatir, gelisah, galau, gitu kan? Walju', mulai lapar. Wa naqsi minal amwal, yang tadinya cukup, berlebih, tiba-tiba harta berkurang. Wal amwat, ada yang sakit sampai dengan meninggal, mungkin kerabat, tetangga, atau saudara dan sebagainya. Wat tamarat, di sini mohon maaf saya koreksi sedikit ya, diartikan buah-buahan, saya kurang sepakat itu. Ini bahasa balaghah, bukan buah-buahan. Kalau buah-buahan diartikannya berarti ujiannya cuma untuk tukang buah, ya tukang sayur tidak gitu. Ya, ini bahasa balaghah. Artinya gini, orang kan kita nanam sesuatu, nanam tumbuhan kan, dipupuk, disiram-siram, ketika tumbuh kan yang diharapkan buahnya kan.
belum sempat buah dinikmati diambil orang. Kita yang ikut tender, kita yang ikutan, tiba-tiba proyeknya jatuh ke orang. Kita yang mau melamar tiba-tiba diambil orang gitu. Nah, itu samarat. Wa basyiris sabirin. Pertama sabar. Ya, ini kunci cepat Bu ya. Terima setiap ujian dengan sabar. Terima. Bagaimana cara menerima dengan sabar? Rasakan begini. Ketika datang ujian, bukan saya saja yang diuji. Semua orang juga punya ujian. Alhamdulillah ya Allah, Kau percayakan kepada saya bukan pada yang lain. Berikan kekuatan. Terima dulu. Caranya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kalimat ini seringkali dipahami sempit. Kalau ada yang meninggal saja. Ya, padahal ini kalimat umum. Ini kalimat penuh dengan kekuatan. Qalu itu katakan, kuatkan pada jiwa. Ya, kuatkan pada jiwa kita, sampaikan pada jiwa kita, inna lillahi. Kalau ada harta hilang, pulang dari sini, pengen tobat, pengen hijrah, pulang dari sini, esdal hilang. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua punya Allah kok. Kalau Allah mau ambil, kembali kepada Allah. Kita ikhtiar dulu. Ya, kita berusaha. Lalu kita simpulkan, semua Allah yang berkehendak punya Allah. Jiwaku pun punya Allah. Kalau Allah mau ambil, selesai. Aku cuma menjalani titipan. Mungkin sudah selesai titipannya kepadaku. Hadirkan keyakinan ini, lalu bawa dalam sholat. Sampaikan permohonan kita. Karena itu kalimat sabar menerima ujian disandingkan oleh Allah dengan sholat, dan orang yang sabar menerima lantas dia datang lewat sholat, dijanjikan oleh Allah seketika itu aku akan kabulkan segala permohonannya dan aku hilangkan kesulitannya. Karena itu dibuka kalimat sholat dengan kalimat minta tolong, sabar, dan sholat. Ya, buka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Dan jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, terima dulu dengan sabar. Bukan Anda saja yang punya persoalan. Tadi turunannya, rasakan ini adalah ujian untuk meningkatkan kualitas hidup. Kemudian bawa itu lewat sholat, mohonkan kepada Allah solusinya. Bagaimana cara mintanya? Hadisnya qudsi. Di hadis Muslim, lihat kalimatnya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla hamadani 'abdi. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla athna 'alayya 'abdi. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Kalau salat Anda benar, dari mulai wudu, dari menghadap kiblat, khusyuk karena Allah, menepikan urusan dunia yang lain, hanya ingin mendapatkan ridha Allah, sampai bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai di bacaan itu kata Allah, ini komitmen aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya sampai detik ini, sampai bacaan ini, apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Ya. Maka saya kira jangan larut dalam kesedihan. Semua orang punya persoalan, kemudian berhusnudzon kepada Allah bahwa masalah itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan, lalu bawa dalam sholat untuk bersimpuh kepada Allah dengan tawakal. Setelah itu berikhtiar menyelesaikan persoalannya, berikhtiar pelan-pelan. Nah, dengan ikhtiar itu Allah akan bimbing. Mungkin ada percepatan, mungkin terasa lambat karena Allah ingin melihat peningkatan ibadah supaya menghapuskan dosa dulu. Seakan-akan begini mengatakan, gampang itu masalah selesai. Kamu kemarin kemana aja? Belum meningkat sholatnya, belum baca Quran. Aku ingin berikan dulu pahala kepadamu untuk menghapus dosamu. Setelah itu baru selesai urusanmu. Paham ya? Allah Ta'ala alam bisawab. Nanti husnudzonnya ada di Quran surah ke-49 ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. Baik. Ada yang lain? Silakan. Ya, langsung saja nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa suaranya dikencangkan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana keadaan saya yang punya hafalan banyak kan, tapi saya termasuk orang yang cepat ingat, cepat lupa. Apakah saat saya lupa dan saya ditakdirkan meninggal saat lupa akan diazab, atau seperti orang yang mempunyai hafalan surah Al-Mulk yang di alam kuburnya akan dijaga? Amin. Dari azab atau bagaimana saat keadaan saya nanti kembali dalam keadaan lupa, Ustadz? Baik. Singkatnya, kalau saya punya hafalan kemudian saya lupa, apakah itu berdosa? Kemudian apakah diazab atau tidak? Kan? Pertanyaannya kenapa lupa? Itu dulu. Kenapa lupa? Karena lupa ini punya dua sifat. Lupa anugerah, lupa masalah. Lupa anugerah itu sifat lupa, keadaan lupa yang Allah berikan kepada kita untuk meringankan beban kehidupan. Coba kalau setiap peristiwa kita ingat, wah, bisa pusing dan mungkin gila manusia. Ya.
Coba kalau ibu ingat sakitnya melahirkan, nggak pengen lahiran lagi. Coba kalau Anda pernah punya persoalan dengan orang dan ingat selalu, nggak bisa tidur. Itu lupa anugerah. Ya, jadi diringankan kita supaya tidak banyak beban dalam kehidupan. Tapi ada lupa sebab karena maksiat. Karena salah. Salah itu bahasa Arabnya khata. Berbuat salah akhta. Saya berbuat salah akhta'tu. Anda berbuat salah akhta'ta. Kita ini berpotensi berbuat salah akhta'na. Lupa itu bahasa Arabnya nasia. Jadi makanan nasi. Nasia itu lupa. Saya lupa nasi itu. Kamu lupa nasita. Kita lupa nasina. Ada lupa yang karena salah, disatukan di Quran surah kedua ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Ya Allah, mohon jangan hukum kami ketika kami lupa. Ini menyebabkan salah. Lupanya karena salah. Inna sina au akhtana, nyambung. Nah, persoalannya kita ini memang ada sifat lupa yang terbawa dalam penamaan kita. Insan itu kenapa dimaknai dengan insan? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, terdapat dalam bukunya Ibnu Mandzur Lisanul Arab. Ya. Nanti tentang menjelaskan tentang hamzah, nun dan sin. Anasa turunannya insan. Kenapa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sumiyal insanu insanan bi annahu indama uhida ilaihi fanasiya. Kenapa dinamakan dengan insan seakar dengan kata nasya, yaitu lupa? Karena manusia punya fitrah sifat lupa. Tadi bisa anugerah, bisa lupa karena maksiat. Sekarang karena maksiat kenapa? Karena was-was setan. Nih saya berikan secara ilmiah ya. Ini agak berat sebetulnya, tapi saya coba ringankan supaya mudah dipahami. Tahu setan nggak? Sekarang lihat gini ya. Lihat gini. Ini sangat ilmiah sekali. Ya, oleh karena itu agak konsentrasi dikit ya. Perhatikan sini. Ini setan. Nanti kalau ada waktu mungkin akhir-akhir Ramadan lah ya, kita belajar fikih setan. Untuk tahu nih setan siapa aja nih. Goda saya wudu, goda saya sholat, goda di rumah, goda waktu di kantor gitu kan. Itu ada itu setannya. Jadi waktu saya ke rumah, anak saya mana ambil tuh. Itu waktu kecil Pak, usia 2-3 tahun. Masuk rumah saya bilang, Kak, kalau masuk rumah ucapkan assalamualaikum. Kenapa Bu ya? Ada setan nungguin rumah, itu yang bikin kita gelisah, suka nakutin kita, namanya dasim. Kalau kita ucapkan assalamualaikum, dia langsung pergi. Dia bilang ke temannya, nggak punya tempat di sini. Siap Bu ya? Baik. Begitu dia masuk kamar, dia bilang, assalamualaikum dasim. Dia sebut namanya langsung. Ya sudahlah. Nah, ini setan ini asalnya iblis. Nah. Ya, asalnya apa? Iblis. Apa bedanya iblis dengan setan? Nah, kalau tak tahu cepat katakan Allahu a'lam ya, makin malam gitu nih. Nah, ketahuannya begini, ketahuannya. Iblis ini asalnya dari jin yang berbuat fasik, yang menyimpang. Tahu dari mana dalilnya? Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Ketika kami perintahkan mereka sujud hormat kepada Adam, jin dan kalangan malaikat waktu itu semua sujud hormat kecuali iblis. Siapa iblis ini? Ini yang paling penting ya, tolong garis bawahi. Ini asalnya dari jin yang sangat taat, tapi tiba-tiba berulah. Dia menyimpang dari perintah Allah. Kata Allah, "Hei, kenapa kamu nggak sujud?" Sujud. Dia berkata, Quran surah ke-7 ayat 12, ya, Allah menyampaikan, "Ma mana'aka alla tasjuda idz amartu." Ketika saya perintahkan, bukan sujudnya yang penting, ini perintah saya. Jadi ini sekaligus menegaskan pada kita, kalau kita diminta sujud, Allah nggak butuh sholatnya, Allah nggak butuh sujud ruku kita, tapi ini perintah untuk menguji kita taat atau tidak, kita yang butuh. Nah, Allah mengatakan, "Hei, saya ini perintahkan kamu, kenapa nggak sujud?" Dia jawab, "Ana khairum minhu." Saya lebih hebat dibanding dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan dia dari tanah, kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Nggak layak yang levelnya tinggi, harus hormat kepada yang rendah. Maka dari itulah diliputilah jin yang tadinya taat ini dengan keburukan, menutup pada dirinya, menyimpang dari perintah Allah. Nah, sesuatu yang menutup pada yang baik, ada yang kedua menutup pada yang buruk. Jadi kalau kita ingin menutup sesuatu dengan yang buruk, yang nggak mau tampak pada orang, nggak kelihatan, itu namanya labisa. Labisa. Bendanya disebut libas. Ya, bukan libas, bukan. Pakaian disebut libas bahasa Arabnya.
Kenapa disebut libas pakaian ini? Karena menutup aurat kita yang tak ingin tampil keluar. Dianggap buruk kalau terbuka, makanya kita tutup. Tapi sebaliknya, kalau yang baik yang ditutup dengan yang jelek, maka balik ini berubah, ba, lam, sin. Awas, nanti ini ilmunya agak tinggi nih ya. Di ilmu nanti perubahan setiap huruf yang tertukar di situ bukan disorof nanti ini ya, di fikih lughah, maka akan memberikan kesan yang berbeda. Nanti yang punya buku ini yang rajin baca, cari kitab namanya Al-Khasa'is karangan Ibnu Jini. Ya, bukan jinni tapi jini. Kalau jinni anak jin. Ya, Ibnu Jini ya. Baik, itu punya kitab Al-Khasa'is 4 jilid. Bagus ini ya. Nah, ini balasa menutup yang baik dengan yang jelek. Objek yang tertutupnya disebut iblis namanya. Di iblis ini kenapa disebut iblis? Karena saat itu kebaikan-kebaikan dia yang telah ditelun lama itu ya dalam kehidupan di sana itu tertutup seketika dengan keburukan. Dan hilang nilai kebaikan itu. Ya, makanya nanti teman-teman sekalian hati-hati ya, hati-hati. Orang-orang yang tadinya baik tapi kemudian muncul kesombongan dalam dirinya, bermaksiat kepada Allah, maka kebaikannya seolah-olah akan tertutup dalam keburukan-keburukan itu. Makhluk ini disebut iblis karena tadinya baik tertutup dengan keburukan. Jelas? Nah, iblis itu baru untuk dirinya. Persoalannya dia ingin membuktikan diri. Ya Allah, saya benar kok. Saya ini hebat. Saya ingin buktikan kepadamu, berikan saya kesempatan untuk menggoda Adam. Menaklukkan Adam. Kalau engkau perkenankan, saya akan goda untuk membuktikan bahwa saya ini memang benar. Inilah luar biasanya nih, iblis ini. Makanya disebut dalam bahasa Yunani diabolis, intelektual yang keblinger. Ya. Padahal dia tahu Allah itu Maha Rahim. Kalau dia salah kemudian tobat, maka Allah akan terima tobatnya. Tapi diberi jalan malah nggak mau tobat. Akhirnya diusir oleh Allah, keluar kemudian dari sini. Boleh ya Allah, tapi boleh nggak aku buktikan bahwa aku ini lebih hebat? Silahkan. Maka Adam ditempatkan ke surga, dilatih sebelum turun ke bumi. Al-Baqarah ayat 35. Maka iblis diberi kesempatan, silahkan buktikan, tapi aku pun akan lindungi Adam. Ya. Dengan perlindungan, petunjuk-petunjuk dan sebagainya. Ketika dia mulai menggoda Adam, maka berubah namanya dari iblis menjadi setan. Al-Baqarah ayat 36, fa'azallahuma syaitan. 3-4-nya masih iblis, begitu menggoda Adam, syaitan. Ya. Apa itu setan? Dari kata syaitan. Syaitan dari kata satona, syatona, yang artinya sesuatu yang menjauhkan dari kebaikan. Ya, sesuatu yang menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan itu sebetulnya asalnya bukan makhluk tapi sifat yang melekat pada makhluk. Karena itu setiap yang menjauhkan dari Allah itu bisa masuk kategori setan. Ya, alladzi yuwaswisu fi minal jinnati annas. Manusia bisa masuk. Pak, Mamah nanti mau tahajud dulu ya, Pak ya. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Enggak boleh, Mah. Temani Papa nih nonton final Liga Champion. Wah, Papa menghambat sholat tahajud. Berarti saat itu Papa sedang menjadi, bukan saya yang bilang, Anda yang bilang nih, sedang menjadi terpengaruh. Ada sifat di situ melekat. Ini syaitan. Nah, begitu kemudian diturunkan Adam ke bumi, nah ini imam kita tadi bacakan, dia bersumpah kepada Allah, minta diberi kesempatan. Ya Allah, beri saya kesempatan. Maka muncullah Quran surah An-Nisa itu. Ya. An-Nisa dari ayat yang 118 sampai ke bawahnya. Ya Allah, beri saya kesempatan menggoda anak cucu Adam. La'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ini yang mau saya sampaikan kepada Anda. Maka dia berjanji kepada Allah, ya Allah, beri saya kesempatan menggoda anak cucu Adam. Saya akan goda dia, memalingkan dia dari ketaatan kepadamu. Saya akan sesatkan dia, wala udhillannahum wala umanniyannahum. Saya akan bikin angan-angan. Saya akan turunkan dia menjauh darimu. Nah, cara setan kemudian menggoda kita, dia akan masuk kepada bagian dalam jiwa kita. Ini yang mau saya rumuskan. Ini yang saya bilang dalam tadi. Lihat sini. Jadi manusia itu dalam dirinya ada sumber kehidupan, roh. Saat masuk ke dalam jiwa, maka saat masuk ke dalam tubuh, roh ini namanya berubah menjadi nafas. Nafas. Fokus ya, ini agak dalam. Nafas. Roh menyatu ke dalam fisik tubuh kita, ada sumber kehidupan, maka berubah roh namanya jadi apa? Nafas. Diserap ke dalam bahasa Indonesia bisa bernafas, tanda-tanda kehidupan. Nafas ini di dalamnya ada dua unsur. Satu unsur kebaikan disebut takwa namanya. Dua, lawan dari takwa, fujur namanya. Fujur. Ini unsur positif, ini unsur negatif. Seperti proton dan neutron. Ya. Dalilnya mana? Quran surah ke-91
ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Takwa ini adalah nilai-nilai kebaikan, dorongan-dorongan pada kebaikan. Ya, karena itu malaikat kenapa selalu baik? Karena diciptakan dengan materi takwa, baik terus. Maka di sini terkumpul semua sifat: jujur, tawadu, rendah hati, sabar. Di sini semua. Nah, ini lawan dari sini. Kalau di sini ada jujur, di sini ada dusta. Di sini ada rendah hati, di sini ada sombong. Di sini ada sabar, di sini ada marah yang tidak terkendali. Pada mulanya, sifat fujur ini diciptakan oleh Allah untuk menjadi katalis supaya mengasah yang ini naik ke permukaan. Sebab kalau nggak ada marah, sabar nggak akan muncul. Kan nggak mungkin, Bu, tidak ada apa-apa, Pak, tiba-tiba pulang dari kantor, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada pemicu. Papa sabar ya, Pak, sabar. Mustahil kan? Harus ada kejadian kan? Maka kejadian itu ada di sini, fujur. Asalnya untuk menjadi katalis ke sini. Makanya Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Orang yang bisa menyucikan dirinya, maksudnya belajar menjadikan sifat fujur sebagai katalis sifat takwanya, ini akan bahagia hidupnya. Maaf, kalau nyuci itu dibuang pakaiannya atau kotorannya? Kotoran, bukan pakaiannya. Kotor nih cuci, buang, nggak begitu. Kotorannya. Saya mau tanya, kalau pakaian nggak kotor dicuci nggak? Nggak kan? Berarti kalau dia kotor, baru dicuci kan? Dicuci itu supaya bersih atau tidak? Bersih kan? Berarti bersih itu bisa muncul karena ada kotoran kan? Di kotoran itu diciptakan bukan untuk menjadikan diri kita kotor. Pada asalnya untuk mengetahui bersihnya. Sebab kalau nggak ada kotornya, di mana tahu bersihnya? Makanya fujur diciptakan bukan ingin menjadikan kita bermasalah, bukan. Tapi ingin melatih yang baik ini muncul. Itulah indahnya bahasa Al-Quran. Bahagia orang yang menyucikannya. Ya, cuci nih, bukan jiwanya, cuci ini jadikan katalis nih, jauhkan dari yang jelek-jeleknya, naikkan yang baiknya ini. Nah, persoalannya adalah nggak mudah mempraktekkan ini karena saat yang bersamaan setan datang mengatakan kepada Allah, ya, la attakhidanna min ibadika nasiban mafruda. Ya Allah, berikan aku kesempatan menggoda yang ini, yang fujur, menggoda yang fujur. Jadi ini yang sering didorong oleh setan. Sehingga antara takwa dengan fujur itu selalu berkompetisi terus. Ya, ini tatkala adzan berkumandang Allahu Akbar, kata takwa cepat, siap-siap sudah adzan. Ya, kata setan naikkan ke sini, tenang, baru adzan, belum qomat. Pernah merasakan itu? Ada. Kita baru bangun tidur aja, udah berkompetisi, udah bertarung di pikiran kita. Ini mau langsung bangun atau sahur? Mau matiin alarm atau tahajud, ya kan? Ah, ini dua ini. Setan berperan di fujur, malaikat berperan di takwa. Karena itu malaikat disebutkan dalam Al-Quran 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Ya, ini fujur, takwa tempatnya di nafas. Nafas tempatnya di kolbu. Kolbu itu sesuatu yang bergolak, karena perasaan kita nggak pernah tentram, karena ada pergolakan ini. Kolbu tempatnya di sodrun. Di sini. Jamaknya sudurun. Ya, jamaknya apa? Sudurun. Karena itu dalam sholat kita memegang ini, begini. Kenapa kita pegang sebagai gambaran? Kendalikan hati kita, kendalikan jiwa kita agar tidak terkena was-was setan sehingga keluar perilaku buruk dari dalam kita. Nah, setan ini saking dahsyatnya, dia tidak langsung menggoda ke sini. Dia langsung masuk dari sodrunnya ke kolbunya, langsung ke nafasnya. Jadi walaupun keluar dari sini masuk kolbu, dia goda lagi. Masuk keluar dari kolbu ke sodrun, dia goda lagi. Karena itu di Quran redaksinya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Supaya keluar. Kalau keluar dari sini fujur, maka diperintahkan kemudian untuk merambat ke seluruh bagian tubuh kita. Marah, perintah dari sini marah. Mata melotot, tangan mukul, kaki nendang. Itu ini yang berperan. Ketika keluar disebut dengan su namanya. Karena lewat nafas itu tadinya netral. Tapi karena yang keluar perbuatannya buruk, su, maka disatukan nafas dengan su disebut dengan nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Ya, wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bis su illa man rahima rabbi. Keluarlah maksiat di sini. Kamu rajin lihat yang ini, begitu lihat WhatsApp tiba-tiba ada iklan yang jelek, lihat maksiat, salah lihat. Ketagihan, malah nonton. Dengar yang tidak baik terus. Kalau ini naik yang fujurnya negatif, maka yang positifnya akan turun. Jadi kalau ini negatif, fujur, nafsu, takwa di sini, kalau ini kita tingkatkan maka ini yang turun.
Tapi kalau ini dinaikkan ke atas, maka ini yang turun. Ini naik ke atas dengan maksiat. Maksiat itu salah. Persamaan salah dalam Al-Quran, itu temannya lupa. Makanya ketika ada orang menuruti perintah setan untuk bermaksiat, akhto'a dia, maka nasiyah akan muncul untuk menurunkan derajat takwa. Ini yang menjadikan Quran kita menjadi kemudian menurun, bahkan hilang ketika berbuat maksiat. Saya tuh waktu ikut daurah di Jogja, dari kurikulum Madinah tahun 2002, itu ada teman cerita, Bapak Ibu sekalian, dia tuh hafal hadis banyak sekali, ribuan hadis. Diajak sama kawannya nonton ke bioskop, entah apa yang ditonton, keluar situ lupa semua. Ya. Maka kalau ada lupanya ini karena maksiat, ya, segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau masih ada kesadaran dalam diri kita untuk mengingat, cepat balik untuk mengingat. Itu tanda sayang dari Allah. Nah, ada yang karena lalai. Lalai ini dikecam oleh Nabi. Dikecam. Nabi tidak menyukai orang-orang yang hafal Quran dan membiarkan Qurannya sampai hilang. Lalai. Apa karena lalainya? Dua. Satu, kurang murajaah untuk penghafal, kurang mengulang. Makanya penghafal Quran harus mengulang, ulang, supaya Qurannya menjadi bagian dari hidupnya dan dapat meringankan hisab dia ketika kembali kepada Allah. Ada Qurannya. Jangankan saat di akhirat, di alam kubur, kalau Quran menjaga kita, hadir dalam jiwa kita, itu riwayat-riwayat menyampaikan jasadnya tidak akan dimakan tanah. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Palu waktu ada banjir bandang terus gempa itu Masya Allah, semoga Allah muliakan dia. Itu saya banyak melihat, karena ada murid saya, adik kelas saya juga itu punya pesantren Quran. Kisahnya banyak sekali. Dan di antara kisah itu ada yang terkena sampai gulungan, ya, banjir itu bandang ditemukan. Demi Allah saya katakan, tidak terbuka sedikit pun auratnya. Penghafal Quran, perempuan, hafizah. Ya, dan yang paling lirih itu saat dia terkena itu himpitan, dia pegang mushaf. Ya, pegang mushaf. Dia selamatkan mushafnya itu. Dan dia minta adik kelasnya didahulukan untuk diambil. Tolong dahulukan dia gitu kan. Masya Allah, ketika akan diselamatkan dia meninggal. Itu kecintaan yang sangat luar biasa. Ada yang di kamar mandi ketika gempa dia pakai ini dulu, pakai bajunya sempurnakan dulu, terus kena dalam keadaan dia ajal itu sudah tiba kapanpun, tapi dia wafat dalam keadaan yang sangat sempurna terjaga. Nah, itulah penjagaan Al-Quran. Kenapa Nabi nggak suka kalau ada orang melupakan? Karena khawatir dia kehilangan penjagaan dari Quran. Itu asalnya. Ya, karena itu kalau kurang murajaah, cepat murajaah. Kalau maksiat, taubat. Sehingga kita keluar dari apa yang dikhawatirkan, bahkan tidak disukai oleh Nabi SAW. Kalau dia sengaja melupakan, bahkan meninggalkan Qurannya, maka disitulah hukuman Allah akan muncul. Pertama, didahulukan di dunia untuk mengingatkan. Kalau dia nggak mau tobat, di akhirat nanti akan jadi hujjah. Makanya ada hadis Nabi mengatakan, Al-Qur'anu ya hujjatun laka au hujjatun alaika. Jelas. Baik. Terakhir. Dari akhwat dulu. Ada akhwat? Kalau tidak ada, atau dari ini dulu, dari jemaah gaib dulu. Khawatirnya dari teman-teman. Ustadz, izin bertanya. Silakan. Boleh nggak fidyah dibayarkan setiap hari, tetapi dihitung nominal sebulan, baru dibagi-bagikan berupa sembako di akhir 10 Ramadan? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 184. Ini pertanyaan dari YouTube akun Susi Uci. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Riwayatnya yang lain ta'amu masakin. Perhatikan baik-baik sekaligus menjawab ini. Fidyah itu hanya dikhususkan pada satu golongan. Ya, pada satu golongan saja di antara orang puasa. Siapa itu? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, yang berat menunaikan puasa. Asalnya kata yutiqu dari ataqa, kata ataqa dari kata taqah, ya, senafas dengan yaqah. Yaqah ini nih, kerah baju. Ya, pernah nggak kalau Anda misalnya coba baju anak usia 3 tahun, ya, pakai bajunya, kira-kira kerahnya padat nggak? Cekik ya? Kalau dipaksain ke sini, merasa sulit nggak? Sulit kan? Berat kan? Bahkan nafas pun berat kan? Nah, itulah wa 'alal ladzina yutiqunahu, yang kalau dipaksa puasa malah membahayakan bagi dirinya. Karena itu ada yang sifatnya sakit, yang menurut medis ini nggak bisa, ya, selama hidupnya nggak bisa qadha. Kalau dipaksakan, berbahaya baginya, penyakit bisa bertambah saking lemahnya. Baik, nah itu yutiqun. Bagi orang ini nggak berlaku qadha, tapi berlaku fidyah, ditebus kewajibannya. Bagaimana penebusannya? Ta'am, dengan makanan. Awas, hati-hati ya, dengan makanan, bukan pulsa. Ya, awas, bukan pulsa dan juga bukan uang, karena asarnya ini untuk memberikan makan, ya, untuk supaya kuat yang lain bisa puasa.
Jadi dengan makanan, ya. Siapa yang diberikan makanan? Miskin. Di riwayat lain Ibnu Abbas masakin, orang-orang miskin. Ya, orang miskin itu orang yang punya penghasilan tapi nggak cukup menopang kebutuhan pokok hidupnya. Nah, dia itu mau puasa, untuk puasa kan harus punya bekal. Ya, mau buka, mau sahur, harus ada makanan kan? Ada yang disiapkan, makanya ini fidyah disupportkan untuk kebutuhan makan sahur, makan buka dia. Ya, untuk kebutuhan makanannya. Karena mungkin di rumahnya bukan 1-2 orang, ada banyak orang, supportkan dengan itu, makanya bentuknya makanan. Ya, bentuknya apa? Makanan. Makanan ini boleh dalam bentuk kalau jadi boleh kita kirimkan. Atau mungkin kita konversikan ke dalam bentuk sembako yang bisa dimasak. Kita padukan. Berapa ukurannya? Ukuran standar kita makan sehari 3 kali. Ya, ini yang umum ya. Jangan karena aduh kata dokter makannya saya harus bayam saja sama tempe aja. Maka tidak. Umumnya Anda makan menu utama di rumah itu berapa? Ya. Misal sehari 50.000, maka konversi setiap sehari tidak puasa keluarkan 50.000 misalnya dalam bentuk makanan langsung, makanan jadi kan banyak, atau bentuk sembako misalnya, ya, dan diberikan kepada kalangan tertentu yang berhak menerima. Di situ dia olah untuk sahurnya, untuk makannya, atau langsung dia konsumsi. Nah, boleh satu, kalau mau banyak lebih utama. Makanya sahabat Anas bin Malik ketika uzur tak bisa beliau menunaikan siam, kemudian membayar fidyah, itu mengumpulkan 60 orang miskin dalam sehari. Untuk membayar, menebus setiap 1 kali puasanya. Jadi sesuai kadar kemampuan kita. Ya, boleh 1 orang, 2 orang, atau 50.000 misalnya dibagi 2, ya, untuk orang-orang tertentu, sah hukumnya. Nah, sekarang bagaimana Ustadz, boleh nggak saya rapel? Nah, ini seperti pertanyaan ini ya. Ini 30 hari, boleh nggak saya jadikan sekali, saya sebarkan ke semuanya? Nah, yang terbaik di sini kalau bisa lakukan setiap sekali 1 keluar. Sekali 1 keluar. Ya. Kenapa? Pertama terkait kaidah, ini kan penembus puasa. Kan nggak bisa dipastikan juga kita hidup sampai akhir puasa. Ya, sedangkan kewajiban itu berlaku saat waktunya tiba. Hari pertama, sekarang hari 27, keluarkan 27. 28, keluarkan 28. Anda tidak dibebani yang lain karena belum sampai ke sananya. Dibebaninya yang sekarang dilakukan. Tapi kalaupun Anda mau kumpulkan untuk menembus yang sekarang, boleh-boleh saja, sah. Nanti kalau misalnya qadar Allah ajalnya tiba di hari ke-24, maka yang lain dihitung sebagai sedekah. Jelas ya? Kalau dikumpulkan dari awalnya bisa berlangsung dengan diniatkan sekaligus kemudian menjadi untuk 30 hari. Tapi kalau kasusnya begini, boleh nggak disimpan dulu sampai 10 Ramadan? Untung-untung pas malam Al-Qadar. Ini kan pertanyaannya pas 10 Ramadan. Ini yang tidak dibenarkan. Karena artinya terutang 10 hari 20 hari ke belakangnya. Ya, 20 hari ke belakangnya terutang, belum dibayarkan. Jelas ya? Kecuali kalau lupa tadi. Ya, kalau lupa kan suka nggak inget, ya, lupa belum terbayarkan, baru tahu di hari ke-20, maka keluarkanlah, merapel yang sebelumnya, menutup kemudian yang setelahnya. Jelas ya? Oke. Oh, ini jelas, Bu, ini akun ini insya Allah jelas ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Walaupun kita tidak saling mengetahui, tapi getaran suara ini akan sampai ya dalam jiwa. Terakhir, silakan tadi siapa? Kesini dulu ya. Oh, di sini. Fadhal. Salam. Boleh dibuka maskernya, kemudian kencangkan suaranya kalau nggak pakai mic. Ya, langsung saja saya dengar, nggak apa-apa. An-Nisa ayat 17, innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Silakan. Bagaimana kalau pelaku kejahatan karena ketidakmengertian? Baik, itu kan Anda baca terjemah, bukan baca Qurannya. Nah, sekarang kita baca Qurannya, kan? Nah, ini terjemah ini jadi problematik kalau dipahami secara umum, ya, pemahamannya saja. Sekarang kita baca Qurannya. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bijahalati tsumma yatubuna min qarib. Ya. Ke situ dulu, sampai di situ. Innama itu adatul hasri. Huruf pembatas yang membatasi sebuah hukum berada di wilayah itu saja. Tidak keluar dari konteks itu. Ya, zakat itu dibagikan kepada berapa golongan? 8. Boleh nggak di luar itu dikasih? Kenapa? Karena ayatnya menggunakan innama. Buka Quran surah 9 ayat 60. Innamas shadaqatu. Zakat itu hanya boleh diberikan pada golongan berikut. Lil fuqara, orang fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilina 'alaiha. Petugas zakat yang khusus mengurus zakat, bukan nyambi.
Wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf yang ada ketertarikan terhadap Islam atau sudah masuk Islam, tapi harus disupport. Wa fir riqab, ya, orang yang ada dalam penguasaan orang lain, perbudakan. Wal gharimin, orang yang punya utang untuk kepentingan syariat. Wa fi sabilillah, yang berjuang di jalan Allah. Wa ibnis sabil, yang kehilangan bekal. 8. Di luar ini nggak boleh dapat. Anak yatim boleh dapat nggak? Kata siapa? Anak yatim boleh dapat kalau masuk 8 kualifikasi ini. Yatim yang fakir boleh. Yatim yang miskin boleh, tapi anak Steve Jobs mau dikasih zakat nggak bisa, udah kaya dia, ya. Baik, balik ke sini. Taubat pakai innama di awalnya. Innamat taubatu, maka cara mengartikannya, taubat yang diterima itu kualifikasinya hanya sebagai berikut. Ya. Jadi di luar ini sulit bagi Allah menerima. Innamat taubatu 'ala Allah, taubat yang diterima oleh Allah ini begini caranya. Lilladzina, pakai alladzina, sekali lagi disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ismun mausulun yadulu ala jam'il jam'iyah. Isim mausul, kata sambung konjungsi yang mencakup subjek kadang objek, bentuknya luas tanpa batas. Jadi seakan memberi kesan bahwa semua manusia itu tanpa kecuali berpeluang salah. Berpeluang salah. Tadi karena ada nafsu dan ada setan, ya. Dan kita bukan nabi, bukan rasul yang terjaga, pasti ada yang salah. Hari ini aja berapa kali salah lihat? Salah fikir, salah dengar. Baik ya? Nah, ya'maluna su'a, berbuat keburukan. Su itu munculnya dari nafsu tadi tuh yang saya uraikan. Ya. Su ketemu di mana? Quran surah ke-12 ayat 53. Innan nafsa la'ammaratum bis-su. Nafsa ada di mana? Nafas itu ada di kolbu. Dalamnya ada fujur, ada nafsu, keluar jadi su, perbuatan kotor. Jadi karena mengikuti tindakan dan waswas setan, diikuti godaan setan, berbuatlah yang salah. Nah, cuma bijahalatin. Apa itu jahalah? Jahalah itu ada 2 tafsirnya. 1, karena tidak mengerti, tidak tahu itu salah. Ya, makan bipang karena nggak tahu hukumnya. Misalkan babi panggang misalnya kan, makan, taunya makan aja, tapi salah misalnya kan. Tapi nggak ngerti hukum karena nggak tahu. Ya, karena tidak tahu makan misalnya kan, salah iya. Tapi dia sadar, dia bertaubat, diterima. Ya, nggak dia harus komen, haram tapi enak ya, misalnya kan, tidak. Ya, dia tahu tidak mengerti misalnya salah, dia taubat. Oh, dia dapat ilmunya, dia paham masukannya, dia taubat pada Allah, diterima oleh Allah karena ketidaktahuannya. Tapi ada yang kedua, ini yang paling banyak. Sudah tahu salah, dikerjain juga. Es batu ditiupin. Sudah tahu salah, ya, dikerjain juga. Dan ini yang paling banyak. Udah tahu gosip itu salah, gosip juga. Dia tahu bohong itu salah, bohong juga. Ya, dia tahu mencuri itu salah, nyuri juga. Nah, ini yang paling banyak terjadi pada manusia. Karena kondisi-kondisi sekitaran saat dia berinteraksi. Ini pun berpeluang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara taubatnya? Tsumma yatubuna min qarib, sepanjang dia tidak menunda taubatnya ketika dia sadar itu salah. Ya. Makanya Allah meresapkan kesadaran dalam jiwa. Begitu salah ada perasaan kita. Ya, jangankan gini, jangankan salah yang disengaja salah ya. Yang kita tak sengaja pun pasti gejolak dalam jiwa ada. Anda keluar dari sini pakai sendal misalnya. Sendal orang Anda pakai. Kalau nggak percaya coba aja nanti ya. Tapi untuk menguji ya, bukan terus dipakai. Jadi begitu Anda keluar, pakai aja sendal orang. Begitu Anda pakai, hati Anda akan mengatakan itu bukan punya kamu. Jelas. Itu bukan punya kamu. Ganti. Nah, itu getaran dalam jiwa kita. Begitu ada getaran itu cepat sambut. Biasanya ada yang cepat kalau fitrahnya masih bersih. Nggak pernah berbuat salah, diajak misalnya kan jadi salah, cepat dia ada getaran, ini nggak benar, cepat taubat. Nah, ada yang melambat sesuai dengan hidayah Allah, mungkin karena doa orang tua, makanya sering minta doa orang tua supaya diarahkan, doa teman-teman yang saleh, doa kawan-kawan kita yang terjerumus dalam maksiat, yang kadang maksiatnya begitu dalam gitu kan, sampai-sampai tadi kalau yang tadi kan ini bukan punya saya, cepat tinggalkan. Kalau yang ini beda, ini bukan punya saya, yang itu yang lebih bagus yang harus diambil. Jadi makin terakumulatif, makin banyak. Tapi tetap dalam satu episode hidup itu akan ada sentuhan pada jiwa. Tiba-tiba kok bisa lewat masjid gitu? Kenapa nggak lewat jalan lain? Tiba-tiba kok bisa lihat orang baca Quran? Tiba-tiba kok bisa lihat orang dengar hadis gitu kan? Lihat orang soleh. Itu getaran muncul. Ketika itu muncul cepat sambut. Nah, yang seperti itu yang diterima tobatnya oleh Allah. Karena itu zaman Nabi banyak pembegal, banyak pembunuh, banyak pezina, banyak pemabuk. Tapi ketika getaran itu muncul, cepat disambut, diterima tobatnya. Kenal Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu kompleks dan komplit sebelum masuk Islam. Preman, termasuk dahsyat. Tiap siang nantangin orang di Jabal Qubais yang sekarang dibangun istana raja di dekat Zamzam itu.
Siapa yang berani dengan saya datang ke sini atau bukit lain, tapi sebelum bertemu pamit pada ibu yang telah melahirkannya karena dia akan pulang tanpa nama. Umar mabuk dalam sehari minimal 5 kali. Makanya nanti ayat mirasamtika termasuk larangan khamar itu turun karena permintaan Umar kepada Rasulullah, dan 4 tahap turun. Kemudian jualan Tuhan. Jualan Tuhan. Dan ini nanti yang menyebabkan beliau seringkali tertawa menangis saat setelah menjadi khalifah. Ya, saya mau bicara tertawanya saja. Ketika ditanya, kenapa ya Amirul Mukminin ketawa sendirian? Saya teringat saat jahiliyah, saya itu jualan Tuhan terbuat dari roti. Jadi ada yang terbuat dari batu, ya, wathan, ya, terbuat dari kayu, asnam, terbuat dari roti. Dia jualan keliling-keliling, Tuhan, Lata, Manat, Uzza, gitu kan. Begitu jualan, panas, terik, keadaan, belum ada yang beli, lapar. Saat lapar dia taruh, Tuhan itu roti disimpan depan. Dia bilang, ya Lata mana ta'dir nih. Wahai Tuhan Lata mana, tolong maafkan aku. Saya lapar katanya. Saya pinjam tanganmu, saya makan dulu. Nanti saya ganti. Sampai habis tuh Tuhan dimakan. Maka setelah itu dia ketawa. Setelah masuk Islam. Nah, apa yang terjadi? Dapat doa dari Nabi. Nah, ini pentingnya saling mendoakan. Makanya saya selalu memulai dengan doa, apalagi kalau taklim malam Jumat, kan kita minta. Saya selalu mengatakan belum beriman kepada yang belum beriman, supaya dengan harapan bisa beriman. Ya, saya menghindari kalimat tidak beriman. Saya ingin katakan dia belum beriman, supaya mau beriman. Kita doakan. Nabi mendoakan, ya Allah berikan hidayah kepada satu di antara doa Umar. Umar bin Khattab dapat. Itu awalnya mau bunuh Nabi, Anda bayangkan. Pedang udah terhunus, mau datang. Di jalan ketemu sahabat Nabi. Mau kemana Umar? Bunuh Nabi, bunuh Muhammad. Gitu. Loh, kemana kamu mau bunuh? Saudara kamu hanya masuk Islam. Marah, putar balik. Datangi saudarinya, pertengahan dengar kalimat Toha. Cuman Toha, blek di hatinya. Ada sentuhan pada jiwa. Disambut oleh Umar. Nggak jadi niat untuk mengintimidasi, cuman pengen dengar. Masuk ke situ walaupun sempat nampar itu, saudarinya nampar pengen tahu apa itu yang dibacakan. Nggak boleh, kamu nggak suci, nggak boleh pegang. Ya bacakan aja. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Sampai sini, dek, getarannya semakin kuat. Ada yang menghunjam ke jiwanya. Tiba kemudian dia sambut, inilah tsumma yatubuna min qarib. Ketika ada sentuhan ke jiwa, dia cepat sambut, datangi Rasulullah. Kaget semua orang, bersiap-siap. Hamzah menghunus pedang, dikira akan duel, kan? Tiba kemudian, ngapain kalian? Saya mau masuk Islam katanya. Masuk Islam saat itu. Wahasuna islamuhu, bagus Islamnya. Taubatnya bagus, Islamnya bagus, membela Nabi, kerasnya berubah. Ini termasuk satu di antara 10 orang yang masuk surga tanpa hisab. Kebayang nggak? Yang dosanya banyak, pernah musyrik, pernah mabuk, pernah macam-macam segala rupa, taubat, masuk Islam, hasuna islamu, masuk surga tanpa hisab. Karena itu kalau ada getaran dalam jiwa kita, cepat sambut. Ya, datangi ustadz, orang baik, minta bimbingan untuk berubah. Demi Allah saya katakan, kalau baik dalam keadaan taubat setiap hari, meninggal dalam keadaan itu husnul khatimah insyaallah. Jangan berhenti di 17, 18-nya teruskan. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Nah, taubat ini sulit untuk didapatkan bagi orang-orang yang enggak menyambut ajakan tadi. Terus diakumulasikan. Ya, kadang-kadang Allah itu saking sayangnya diingatkan langsung datang orang. Kamu kenapa begitu? Udah enggak usah urusan saya, urusan kamu aja. Sok soleh kamu. Saya bukan soleh, saya David. Saya sayang kamu. Tapi enggak mau dia. Terus gitu. Ya. Jelas ya? Nah, saya kira itu. Ya. Masih ada 3 hari ke depan, 3 malam, 28, 29, 30. Kita jeda dulu ya, supaya malam bisa bangun. Khawatirnya kita semangat diskusi, tanya jawab, pas sholat nanti malam-malam udah goyang sendiri, ya, udah mulai dehem, alarm jadi bunyi gitu ya. Nah, jadi kita kondisikan malam, insya Allah kita menunaikan qiyam, insya Allah mengimami Ustadz Nur Khalis, ya, Nur Khalis Al-Hafidh. Dan malam gaji selanjutnya Ustadz Nur Syarifuddin Zaki. Saya mungkin insya Allah akan mengambil peran di witir kalau Allah memberikan kesempatan. Saya kira itu yang kita bahas. Kita saling mendoakan, saling memaafkan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kekurangan, kesalahan, itu pasti ditemukan. Mohon dimaafkan dan semoga Allah mengampuni dan menuntun kebaikan di antara kita semua. Semoga Allah merahmati kita, memberikan kebaikan pada kita, meluluskan kita dalam training Ramadan ini dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ni'mata lailatul qadri ya arhamar rahimin waj'alna minas sha'imin al-muttaqin ya rabbal alamin.
تقبل منا صلواتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.